Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Kita mulai kelas kita pagi hari ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya suka kalau kalian menjawab dengan sangat semangat dan antusias, teman-teman. Oke, nah di kelas pertemuan K3 hari ini, kita masuk di bab baru ya, teman-teman. Ini saya sudah siapkan PPT-nya tadi, di mana hari ini pembahasan kita adalah tentang manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Udah siap semuanya? Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Mungkin kalian masih ingat nggak di dasar K3 sebelumnya? Hazard itu ada 5. Hazard atau faktor risiko yang bisa menyebabkan bahaya di tempat kerja itu ada 5. Ada fisik, biologis, kimia, psikologis, dan ergonomi. Nah, kenapa sih kira-kira kok hazard mapping ini penting untuk kita pelajari, teman-teman? Tapi sebelum itu saya mau menunjukkan salah satu video ke kalian. Ini ada satu video yang mungkin bisa kalian tonton, ada QR juga. Jadi teman-teman bisa sambil scan QR-nya kalau mau lebih jelas. Kira-kira kalau kita lihat dari satu video ini, teman-teman, apa yang bisa digambarkan dari video ini? Ada yang mau menjawab? Satu saja, kira-kira yang bisa kalian lihat dari satu video ini itu apa? Menggambarkan apa? Ada yang mau? Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya Kafa. Saya akan menjawab pertanyaan tadi bahwa APD yang digunakan tidak lengkap sehingga menimbulkan kecelakaan dalam kerja. Oke, benar sekali Kafa ya tadi. Oke, pertanyaannya adalah di video ini tadi itu tidak memakai APD sehingga dia mengalami kecelakaan. Betul. Tadi ada salah video ini menggambarkan mereka ada di lingkungan perusahaan di tempat kerja dan mereka mengalami kecelakaan karena tidak memakai APD. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau di sini itu banyak sekali bahaya yang bisa timbul tanpa kita sadari, kira-kira bahaya itu bisa dicegah atau tidak? Aku pengen lihat pendapat teman-teman. Salah satu mungkin yang bisa bantu jawab. Perkenalkan, saya Harufa Andrea. Kalau menurut saya pribadi, kejadian yang ada di video itu pastinya bisa dicegah asalkan kita menerapkan ilmu K3 di sistem perusahaan, seperti itu. Oke, benar sekali yang dikatakan salah satu teman kita tadi, Andrea ya, bahwa salah satu risiko kecelakaan kerja itu bisa dicegah ketika kita menerapkan ilmu-ilmu K3 di perusahaan atau di berbagai tempat kerja yang saat itu kita tempati. Oke. Betul sekali teman-teman, saya rasa sebenarnya teman-teman cukup paham ya dengan saya menyertakan sedikit cuplikan video sederhana ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu kenapa sih kok kita belajar tentang manajemen risiko. Ada beberapa poin yang di sini saya sampaikan teman-teman, kenapa kok kita harus paham manajemen risiko. Yang pertama adalah supaya kita tahu kira-kira landasan untuk kita menerapkan K3 di lingkungan kerja itu apa saja. Yang kedua, supaya kita bisa tahu untuk memahami sekaligus mengklasifikasikan hazard. Oke, baik, next. Apa itu K3 dan mengapa penting? Saya rasa teman-teman sudah tahu tadi beberapa dari pertanyaan yang saya ajukan dan beberapa teman kalian juga sudah menjawab dengan sangat tepat. Ini video tadi. Nah, di sini ada 3 pilar utama K3, teman-teman. Yang pertama itu adalah perlindungan, kemudian kepatuhan, dan produktivitas. Pertama kita bahas perlindungan. Kenapa sih kok salah satu pilar utama K3 itu adalah perlindungan? Karena sebagai seorang mahasiswa K3 yang kalian dicangonkan untuk menjadi seorang pekerja di lingkungan kerja, maka perlindungan ini menjadi salah satu aset utama di mana K3 ini melindungi kalian di tempat kerja. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kafa bahwa perlindungan itu salah satunya adalah dari APD, betul sekali. Oke, ini ada prinsip 5R dalam budaya K3. Nah, prinsip 5R itu ringkas, rapi, resik, rapat, rawat, dan juga rajin. Kita bahas ringkas. Mungkin lebih pahamnya adalah ketika saya memberikan salah satu contoh aja ya. Misal, kita ada di lingkungan kerja dimanapun. Di kampus, kita lihat sekarang kita di ruangan kelas, tapi di sana ada kabel yang sangat riwet sekali ya, sangat berantakan di sana. Meskipun kita lihat mungkin di pojok, tapi ketika ada teman-teman yang mungkin sedang nge-charge atau mengatur posisi sebagai operator di sana, tapi ternyata kabelnya sangat berantakan sekali. Itu adalah salah satu yang tidak menerapkan prinsip ringkas itu tadi. Oke, next. Nah, di sini ada risk assessment. Ini adalah salah satu metode yang dimana kita bisa mengetahui kira-kira tingkat keparahannya itu tinggi atau rendah sih yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Nah, di sini ada 5 level. Jadi ada level 1, level 2, 3, 4, sampai 5 untuk masing-masing kemungkinan dan masing-masing keparahan. Nah, jadi kalau kita tidak memakai APD, kemungkinan kita tidak memakai APD kira-kira berapa? Jadi teman-teman bisa bantu untuk memetakan berapa poin kemungkinan kalau kita tidak memakai APD. Iya, silakan. Saya putra, jadi menurut saya tuh kalau nggak pakai APD itu menurut saya sedikit. Jadi kemungkinan
pembeliannya besar, itu dia melompat. Oke, kemungkinan di level 4. Oke, terima kasih Putra. Jawabannya betul ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kita hari ini ada satu pembelajaran khusus karena hari ini lebih istimewa ya teman-teman. Di sini saya sediakan salah satu aplikasi pembelajaran tentang K3 yang dimana di dalamnya itu sudah ada berbagai fitur yang bisa mendukung teman-teman untuk belajar. Jadi hari ini kita ada praktik aplikasi. Oke, mungkin teman-teman dibantu untuk scan QR ya untuk aplikasinya. Di sini saya jelaskan sedikit. Itu ketika kalian login di layar pertama itu login dulu, jadi daftar dulu. Kalau sudah daftar, di situ akan ada 4 fitur utama. Ada 4 fitur utama. Yang pertama itu ada option. Option itu ketika kita buka, di sini ada APD. Bagian ER-nya itu di sini teman-teman pembelajaran yang dimana nanti ini ketika kalian pencet ini itu ada fungsinya. Jadi APD ini kira-kira penggunaannya apa sih? Kira-kira bisa kita gunakan di tempat yang seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau kalian baca di bagian offline, ini ada 4 klaster pembelajaran. Ini mungkin bisa kalian buka. Nah, ini ada pembelajarannya. Mungkin nanti kalian bisa pelajari. Nah, hari ini, karena pembelajaran kita pada hari ini diistimewa dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran Outfit. Saya ada LKPD, lembar pembelajaran, di mana teman-teman bisa bantu untuk mengisikan LKPD ini sesuai dengan identitas masing-masing. Oke? Bisa mengisi identitasnya yang ada di dalam sini. Nah, di halaman pertama ini ada identitasnya ya teman-teman. Kalian bisa isi dulu identitasnya, ada nama, NIM yang ada di aplikasi tadi. Itu kan ada 4 fitur ya. Nah, di sini ada contoh pembelajaran untuk setiap fiturnya. Dibuka dulu ini yang kamera ini. Terus deteksi penggunaan. Oke, dipindahin. Nah, ini penggunaan kamera ER itu harus dihadapkan pada bidang data. Jadi misal kita tolong temennya berdiri di sini. Oke, dan ini langsung diarahkan ke bidang data. Nah, dia nggak pakai gloves gitu. Jadi berapa ini safety gloves-nya? Ini langsung. Oh, jadi ada penentuan skala prioritas lah. Apa ini? Ini coba tak buka. Oh, bisa. Anunya, coba. Oh iya bener jadi nomor 1 dia. Iya. Keren kan? Keren. Otomatis ya berarti dia. Iya, otomatis. Saya sudah selesai mengerjakan lembar Gensu. Dan sudah praktik aplikasinya. Saya sim mantap. Nah, sekarang untuk itu aku pengen lihat teman-teman tadi kira-kira hasil diskusinya seperti apa dan mungkin bisa disampaikan ke depan supaya teman-temannya yang lain bisa mendengarkan gitu. Ada yang mau volunteer? Gimana mungkin? Oke, sip. Mungkin mbaknya sama masnya bisa maju ke depan. Oke, Kenshaf dan Ella mau menjelaskan ya teman-teman. Jadi tolong didengarkan. Barangkali nanti ada feedback dari kalian ya boleh langsung disampaikan saja. Oke, Mas dan mbaknya bisa disampaikan ke teman-temannya. Jadi setelah mereview aplikasinya, ada salah satu fitur namanya Reketa guys. Nah setelah aku coba dari diriku sendiri, ternyata angka yang ditunjukkan cukup tinggi. Hingga aku tidak tahu ternyata betul nggak lah seperti itu. Nah, kalau tadi aku tuh nyoba fitur namanya aku save. Itu tuh kayak buat tag kalau misalnya kita tuh pakai APD lengkap protokol di lingkungan pekerjaan. Nah, terus tadi tuh udah aku coba ini pakai kamera dideteksi kayak gitu dan terbukti kalau misalkan kita tuh nggak pakai APD yang lengkap gitu. Oke, lagi boleh kasih tepuk tangannya dong teman-teman. Terima kasih Mas dan mbaknya boleh dulu kembali. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan dari teman-teman kalian terkait diskusi hari ini. Karena hari ini waktunya sudah akan habis teman-teman. Jadi sebelum itu saya meminta tolong kalian untuk mengisi post test berikut. Jadi teman-teman bisa scan QR-nya yang ada di sini. Sudah selesai mengerjakan post test semua? Sudah. Sampai di sini ya teman-teman. Kita akan bahas di next pertemuan lagi. Dan begitu kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya saja atau mau berdiskusi tentang aplikasi tadi juga sangat boleh. Saya rasa sudah cukup sekian. Terima kasih untuk perhatian teman-teman hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.